Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bra Saputra dengan NIM 191210021. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi pelayanan publik pada Kelurahan Sungai Buah dengan pembimbing saya itu Pak Fatoni MM Mkom. Materi yang akan saya jelaskan yaitu ada 10. Yang pertama latar belakang, kedua perumusan masalah, ketiga batasan masalah, keempat tujuan penelitian, kelima manfaat penelitian, keenam metodologi penelitian, ketujuh landasan teori, kedelapan analisis sistem perancangan, 9 hasil dan pembahasan, ke-10 kesimpulan. Pertama, latar belakang. Latar belakang dalam pemerintahan pelayanan pada masyarakat merupakan tujuan utama yang menjadi kewajiban dalam menyelenggarakan pelayanan dan menciptakan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat. Keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Kelurahan Sungai Buah masih memakai prosedur saat ini dan dilakukan secara tatap muka langsung, maka akan menyita banyak waktu dan tenaga masyarakat maupun staf pemerintahan dalam mengelola data pengaduan masyarakat. Kekeliruan dan risiko kehilangan data dalam pengarsipan laporan pengaduan masyarakat rawan terjadi karena penyimpanan data pengaduan tersimpan dalam bentuk hard copy pada lemari bekas. Untuk mengatasinya, diperlukan sebuah sistem yang mampu memberikan solusi yang cepat, akurat, dan efisien. Salah satu solusi dalam mengatasi masalah tersebut adalah dengan membuat aplikasi berbasis web yang bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengadukan berbagai macam pelayanan untuk kepentingan masyarakat. Kedua, perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah yang diambil dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengelolaan pelayanan publik berbasis web pada Kelurahan Sungai Buah. Kedua, bagaimana upaya dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam sistem informasi pelayanan publik pada Kelurahan Sungai Buah. Ketiga, batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, dapat diketahui bahwa dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik terdapat banyak kendala. Mengingat keterbatasan waktu dan tenaga, maka pembahasan ini mengenai bagaimana sistem yang dapat mempermudah pegawai dan masyarakat untuk melakukan pengaduan publik di Kelurahan Sungai Buah. 4. Tujuan penelitian. Setelah mengetahui rumusan masalah dan batasannya, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah untuk membangun sistem informasi pelayanan publik pada Kelurahan Sungai Buah. 5. Manfaat penelitian. Yang pertama, hasil penelitian ini dapat mengetahui secara teknis mengenai pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada Kelurahan Sungai Buah. Kedua, sebagai sistem informasi yang mudah, cepat, dan efisien dalam menyampaikan informasi pelaporan pelanggaran hukum atau ketidakpuasan terhadap pelayanan publik oleh lembaga pemerintahan yang dapat diakses oleh masyarakat kapan dan dimanapun. Yang ketiga, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan bagi instansi terkait sistem informasi pelayanan publik pada Kelurahan Sungai Buah. Keenam, metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan di kantor Kelurahan Sungai Buah berlokasi di Jalan Perumahan Rakyat, Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, dimulai tanggal 14 Februari 2022 dan berakhir pada tanggal 14 April 2022. Metodologi pengembangan sistem yang saya lakukan dalam penelitian ini itu menggunakan metode waterfall. 7. Landasan teori. Yang pertama, pelayanan publik. Pelayanan merupakan kegiatan yang diberi peruntukan atau ditunjukkan untuk memberikan kepuasan pada pelanggan
dan publik adalah sekelompok orang atau individu yang masing-masing memiliki kepentingan dalam hubungan antar manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga melakukan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 2. Sistem informasi. Sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, mengelola, dan menyimpan data serta untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem informasi di perusahaan atau organisasi saat ini terus berkembang. Ketiga, website. Website adalah kumpulan informasi atau kumpulan page yang biasa diakses lewat jalur internet. Setiap orang di berbagai tempat dan segala waktu bisa menggunakan selama terhubung secara online di jaringan internet. Secara teknis, website adalah kumpulan dari page yang tergabung ke dalam suatu domain atau subdomain tertentu. 8. Analisis dan perancangan. Kebutuhan perangkat keras yang diperlukan untuk menjalankan perangkat lunak adalah sebagai berikut. Yang pertama, komputer dengan spesifikasi prosesor minimal Core i5. Kedua, RAM minimal 8 GB. 3. Harddisk minimal 500 GB. Keempat, CPU 2,60 GHz. Kelima, yaitu printer. Kebutuhan perangkat lunak yang diperlukan dalam pengembangan perangkat lunak dan pembuatan laporan ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem operasi Microsoft Windows 11 sebagai sistem operasi. Microsoft Office Word 2013 sebagai aplikasi pengelola dan untuk penulisan laporan. Ketiga, StarUML sebagai software pembantu untuk merancang sistem. Keempat, Azure RP10 sebagai software pembantu untuk merancang website. Kelima, Notepad++ sebagai software pembangun rancangan aplikasi. Keenam, PHP sebagai sistem pemrograman yang dipakai sistem. Yang ketujuh, Exam sebagai software pembantu sebagai server dan database. 8. Microsoft Edge sebagai software menampilkan template website. Flowchart sistem yang sedang berjalan. Pada masyarakat datang langsung ke kelurahan. Dilanjutkan, laporan masyarakat akan diproses terlebih dahulu. Jika tidak, masyarakat akan kembali ke awal. Jika iya, laporan akan diverifikasi. Hasil laporan akan dilaporkan pada dinas kelurahan. Kepala kelurahan melihat tanggal dokumen laporan akan memberikan tindak lanjut dari laporan. Flowchart sistem yang akan diajukan. Masyarakat halaman utama website, terus membuka halaman pengaduan lapor, menginput informasi laporan pengaduan. Jika berhasil akan ditindaklanjut, jika tidak akan kembali ke halaman pengaduan lapor. Operator halaman login admin memasukkan user dan password.
melakukan cek tampilan home, menu laporan masyarakat dan tindak lanjut data laporan, dokumen data laporan masyarakat, laporan dokumen selesai. Use case diagram memiliki 3 aktor. Yang pertama masyarakat, home, kirim lapor pengaduan. Kedua operator, login, kirim lapor pengaduan, tindak lanjut, kelurahan, dokumen dan laporan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, halaman utama website kelurahan. Pada proses membuka halaman website dengan mengetik di halaman web browser alamat, maka akan mengarahkan ke halaman utama website kelurahan. Kedua, halaman sejarah kelurahan. Halaman ini merupakan halaman yang akan menampilkan informasi pada masyarakat yang terdapat kegiatan di Kelurahan Sungai Buah. Tiga, halaman layanan kelurahan. Halaman ini merupakan informasi kegiatan Kelurahan Sungai Buah. Keempat, halaman form lapor. Halaman ini merupakan halaman di mana masyarakat ingin melaporkan atau pengaduan ke pihak kelurahan. Masyarakat dapat mengisikan form lapor yang akan dilaporkan. Kelima, halaman kontak kami. Halaman ini merupakan halaman kontak yang menampilkan informasi kontak pihak Kelurahan Sungai Buah. Bisa melihat maps di mana letak Kelurahan Sungai Buah. Keenam, halaman login website. Halaman ini merupakan halaman login admin dan user untuk mengakses halaman admin dan halaman user. Ketujuh, halaman utama admin. Halaman ini merupakan halaman admin website kelurahan setelah pengguna melakukan login. Pada halaman lapor masuk. Yang kedelapan, halaman lapor masuk. Halaman ini merupakan halaman lapor masuk dari masyarakat lapor yang menampilkan informasi laporan. Ke-10, kesimpulan. Yang pertama, sistem informasi pelayanan publik ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk lapor pada pihak Kelurahan Sungai Buah. Dengan adanya sistem ini, masyarakat tidak perlu lagi datang secara langsung, sehingga waktu lapor lebih efisien dan pihak kelurahan lebih cepat untuk verifikasi dari hasil laporan masyarakat. 2. Sistem ini sangat membantu pihak kelurahan untuk mengelola informasi lapor yang disampaikan oleh masyarakat langsung, sehingga untuk menindaklanjut akan lebih cepat dilaksanakan, dan juga sistem memenuhi kebutuhan kelurahan dalam menerima laporan dari masyarakat. Ketiga, sistem pengolahan data menggunakan berbasis web, dan data-data yang akan diinputkan melalui sistem informasi pengolahan data ini akan otomatis tersimpan di MySQL sebagai database-nya. Keempat, dengan adanya sistem ini dapat memberikan kontribusi dalam pengolahan data penyimpanan ke dalam database, sehingga dengan mudah dalam menyimpan data, sehingga waktu-waktu dapat digunakan dengan mudah dan cepat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.